Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bu Ana, Pastor Paul udah standby ya? Sepertinya masih dalam perjalanan ya. Baik. Ayatnya banyak, Pak. Bisa ayat-ayat dulu. Oke, kita akan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk para lektor, kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu kita akan baca dari mulai firman Tuhan pada saat ini, pagi ini. Baik, sebentar ya Bapak Ibu. Kita Yeremia 37 ayat 1 sampai 21 nanti akan dibacakan oleh Ibu Nerliana. Yeremia 38 ayat 1 sampai 28, Matius 10 ayat 16 sampai 30, dan nanti selanjutnya saya akan konfirmasi. Dimulai dari Yeremia 37 ayat 1 sampai 21, silakan Ibu Nerliana. Doa firman dulu. Baik. Iya. Untuk berdoa firman Tuhan. Naomi nggak bisa, Pak. Naomi nggak bisa ya? Ya, Bu Santi aja mungkin. Bu Santi Simanjuntak bisa di backup, Bu. Bisa dibuka mic-nya, Bu Santi. Doa untuk firman Tuhan. Ya. Baik, mari kita berdoa, Bapa di surga. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Dan sekarang kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman yang akan mengubah kami, Tuhan, menjadi manusia yang baru. Bapa, urapi hamba-Mu pasal pausang yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan hikmat untuk cakap mengenai kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Terima kasih Bu Santi masih Manjuntak. Kita akan membacakan firman Tuhan dari Yeremia 37 ayat 1 sampai 21. Silakan Ibu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Pak HW, Pak David, Bu Vivien. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube live chat. Dan salam untuk saudara kami yang nonton kembali siaran kita hari ini. Puji Tuhan, kita masih bisa berjumpa kembali dalam suasana yang baru dan semangat yang baru. Marilah kita sama-sama membaca kembali firman Tuhan dari Yeremia 37 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Zedekia bin Yosia menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakim. Nebukadnezar, Raja Babel, telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yehuda. Tetapi baik pegawai-pegawainya, maupun rakyat negeri itu tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia. Pada suatu kali, Raja Zedekia menyuruh Yukal bin Selemya dan Imam Zefanya bin Maasea kepada Yeremia untuk meminta, berdoalah hendaknya untuk kami kepada Tuhan Allah kita. Adapun pada waktu itu, Yeremia masih bebas pergi datang di tengah-tengah rakyat. Ia belum dimasukkan orang ke dalam penjara. Adapun tentara Fir'aun telah berangkat keluar dari Mesir. Mendengar kabar itu, maka orang-orang Kasdim yang mengepung Yerusalem angkat kaki dari Yerusalem. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Kepada Raja Yehuda yang menyuruh kamu kepadaku untuk meminta petunjuk,
kamu katakan begini, lihat, tentara Fir'aun yang telah berangkat keluar untuk membantu kamu akan kembali ke negerinya, ke Mesir. Tetapi orang-orang Kasdim akan datang kembali memerangi kota ini, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan, orang-orang Kasdim itu telah pergi untuk selamanya daripada kita. Padahal mereka tidak pergi untuk selamanya. Dan seandainya kamu memukul kalah segenap tentara orang Kasdim yang telah memerangi kamu itu, sehingga di antara mereka hanya tinggal orang-orang yang luka parah, masing-masing di kemahnya, mereka akan bangun dan menghanguskan kota ini dengan api. Ketika tentara orang Kasdim itu telah angkat kaki dari Yerusalem oleh karena takut kepada tentara Fir'aun, maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. Tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Selemia bin Hananya. Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak, "Engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim?" Dan sekalipun Yeremia menjawab, "Itu bohong. Aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim." Tetapi Yeria tidak mendengarkan. Lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Para pemuka ini menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitera Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu. Dan lama Yeremia tinggal di sana. Pada suatu kali Raja Zedekia menyuruh orang mengambil dia. Lalu dengan diam-diam bertanyalah raja di istananya kepadanya, "Adakah datang firman dari Tuhan?" Jawab Yeremia, "Ada." Lagi katanya, bunyinya, "Engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel." Kemudian berkatalah Yeremia kepada Raja Zedekia, "Apakah dosa yang kuperbuat kepadamu, kepada pegawai-pegawaimu, dan kepada bangsa ini, sehingga kamu memasukkan aku ke dalam penjara? Di manakah gerangan para nabimu yang telah bernubuat kepadamu, bahwa Raja Babel tidak akan datang menyerang kamu dan negeri ini? Sekarang dengarkanlah, hai Tuanku Raja. Biarlah permohonanku sampai di hadapanmu. Janganlah kembalikan aku ke rumah panitera Yonatan. Nanti aku mati di sana." Raja Zedekia memberi perintah. Lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti. Sampai pada waktu segala roti habis di kota itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Demikian. Terima kasih Bu Nerliana. Yeremia 38 ayat 1 sampai 28. Silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 38 ayat 1 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Sefaca bin Matan, Gedalia bin Pasyur,
Yukal bin Selemnya, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan. Kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati, sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu, maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini, dan semangat segenap rakyat. Sungguh, orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Zedekia menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tapi ketika didengar Eben-Melek, orang Ethiopia itu, ya seorang sida-sida yang tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluarlah Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota. Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek, orang Ethiopia itu, katanya, bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaharaan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek orang Ethiopia itu kepada Yeremia, taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali. Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Raja Zedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah raja kepada Yeremia, aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku. Jawab Yeremia kepada Zedekia, apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku. Lalu bersumpahlah Raja Zedekia dengan diam-diam kepada Yeremia, katanya, demi Tuhan yang hidup yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu. Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zedekia, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku. Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu. Maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Sungguh,
Semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, "Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. Semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu, dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka, tapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel, dan kota ini akan dihanguskan dengan api." Lalu berkatalah Zedekia kepada Yeremia, "Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini, supaya engkau jangan mati. Apabila para pemuka mendengar bahwa aku telah berbicara dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadamu, beritahukanlah kepada kami apa yang telah kau katakan kepada raja dan apa yang telah dikatakan raja kepadamu. Janganlah sembunyikan kepada kami, supaya engkau jangan kami bunuh. Maka haruslah kau katakan kepada mereka, aku menyampaikan permohonanku ke hadapan raja, supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan untuk mati di sana." Memang semua pemuka itu datang bertanya kepada Yeremia, tapi ia memberi jawab kepada mereka tepat seperti segala yang diperintahkan raja. Maka mereka membiarkan dia, sebab sesuatu pun dari pembicaraan itu tidak ada yang diketahui siapapun. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu sampai kepada hari Yerusalem direbut. Demikian. Terima kasih, Bu Sarma. Selanjutnya saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius 10 ayat 16-32. "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi semua murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu di atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih
Bu Nerliana, Bu Sarma, dan Pak Yuda di Rektor. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian lagi terlebih dahulu sambil menunggu kesiapan Pastor Paul. Bro Eli bisa memuji memuliakan nama Tuhan dulu, Bro Eli. Ya. Mari kita siapkan hati lagi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku pun bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku pun bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku pun bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Pastor Paul, firman Tuhan pagi ini. Haleluya, luar biasa. Ya, kita terlambat sekali karena tadi tanggung ya, dah ambil sampai rumah. Sebentar ya. Oke. Luar biasa ya saudara. Kita baru dengar firman Tuhan yang luar biasa sekali pada pagi hari ini ya. Di sini udah malam, tentang kebenaran yang harus Anda beritakan ya saudara ya. Sebentar ya, ini soalnya miring kok nggak enak banget ini posisi saya ini. Sebentar ya. Begini saja lebih bagus. Lebih bagus begini ya. Oke, ya lebih bagus begini ya. Saudara, kemarin tadi pagi, iya benar kemarin ya, koinonia kita ya. Mengapa orang takut dengan kebenaran, saudara? Mengapa orang takut dengan kebenaran? Karena hidupnya nggak benar.
Ya. Orang yang hidupnya benar, dia tidak akan pernah takut dengan kebenaran. Orang yang hidupnya benar, dia akan strike, saudara. Karena nggak ada yang ditutupi dalam hidupnya, ya kan? Karena dia tidak punya sesuatu yang ditutup-tutupi. Maka kalau dia nggak punya yang ditutupi, maka dia nggak perlu takut sama sekali dengan yang tidak benar, saudara. Dia tidak perlu takut dengan fakta-fakta yang ada, masa lalu yang ada, atau bahkan rahasia yang dikira orang itu rahasia. Tapi sebenarnya bagi Anda bukan rahasia, cuma udah nggak penting aja, ngapain dicerita-ceritain. Misalnya ya kayak saya nih, misalnya saya, masa semuanya mau tak cerita-ceritain kan nggak perlu juga. Tetapi kalau ada orang mau mengungkit masa lalu saya, nggak apa-apa. Tersinggung nggak? Enggak. Biasa aja. Itu biasa saja. Nah, itu adalah sebuah kondisi apabila Anda memang sudah hidup di dalam terang. Tapi kalau hidup Anda belum di dalam terang, maka masa lalu itu juga masih nggak bagus buat kita, saudara. Masa lalu itu juga masih menghantui. Ya kan? Karena walaupun Anda sekarang sudah tidak melakukannya lagi, tetapi Anda masih belum hidup di dalam terang. Itu masalahnya. Walaupun Anda sudah tidak melakukan kejahatan-kejahatan itu lagi, pada kenyataannya Anda masih belum hidup di dalam terang beneran. Hidupmu masih ada gelap-gelapnya. There is no shadow turning with the Yakobus suaranya kita kemarin pagi kita baca ya. Great is thy faithfulness, ya, besar setiamu. Ya. There is no shadow turning with thee. Nggak ada pertukaran bayangan, nah, itu salah, saudara ya. Artinya tidak ada bayangan di belakangnya, saudara. Orang-orang yang hidupnya di dalam terang, maka saking terang benderangnya, nggak ada bayangan lagi. Saking terang benderangnya, maka saling memantulkan satu sama lain sampai nggak ada bayangannya lagi. Ya, terang dulu pernah ya tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu ya pernah saya jelaskan apa artinya tiada pertukaran bayangan atau tidak ada bayangan lagi. Itu saking terangnya, saudara ya. Saking terangnya maka nggak ada bayangan lagi, saudara. Nah, orang takut dengan kebenaran karena hidupnya nggak benar, saudara. Lalu kita diberi tugas untuk memberitakan kebenaran. Ketika kita lahir baru di dalam Tuhan Yesus, dibaptis air dan Roh Kudus, maka kita punya tugas memberitakan kebenaran. Ya, kebenaran itu bukan oh, ini Jokowi ijazahnya palsu. Kita harus beritakan kebenaran. Bukan itu, saudara ya, yang dimaksud ya. Atau, wah ini Pak Gindo ini ternyata nama aslinya bukan Gindo, ya, tapi Broto Sutejo. Wah ini kita harus selidiki masa lalunya, kita bongkar kebenaran. Wah, bukan, saudara, bukan itu. Tetapi memberitakan kebenaran itu, ya, 1 dikayosune, 2 aletheia, saudara. Ya, kemarin tadi lagi ya, karena di sini masih hari yang sama ya. Kemarin di koinonia kita belajar tentang aletheia, memberitakan aletheia. Bagaimana aletheia itu kan memerdekakan itu. Kalau hidupmu murni, ya, kalau hidupmu penuh dengan kemurnian hati, ya, nggak ada intrik, tidak ada agenda-agenda lain, aman, saudara. Ya, dan itulah yang kita beritakan. Yesus yang aletheia. Ya, kita itu memberitakan, saudara ya. Anda menunjukkan hidupmu yang murni itu adalah sebuah kebenaran. Masalahnya orang nggak suka, saudara. Ketika Anda murni, sementara mereka nggak murni, orang nggak suka, merasa diserang oleh karena kemurnian hatimu. Orang-orang yang tidak jujur ketemu dengan orang yang jujur, dia nggak suka, saudara.
Karena dia merasa diserang. Kalau balikin lagi ya masa tren, kalau lagi tren yang sekarang ini, orang yang suka malak donasi, makan donasi, ketemu sama orang yang lurus dalam hal donasi, dalam hal kolektif, nggak suka, saudara. Karena dia merasa terganggu. Ini rezeki saya biasa dari donasi, kamu palak, kamu ganggu, sekarang kamu itu gitu, saudara ya. Semua seperti itu. Orang biasa hidup tidak benar, ketemu orang benar, dia akan terganggu, saudara. Padahal orang benar ini nggak ngapa-ngapain, saudara. Tetapi kehadirannya saja sudah merupakan gangguan buat dia. Ingat-ingat itu ya, saudara ya. Nah, itulah yang kemudian menjadi masalah. Makanya kalau Anda baca di dalam Wahyu, ya, bagaimana nanti orang Wahyu 9, ya, Wahyu 9 sama Wahyu, apa itu? 9, 10, 17, 18, ya. Orang sudah mengalami bencana yang luar biasa. Dia tidak akan bertobat, tapi malah ngutukin Tuhan, saudara. Dan banyak orang akan membenci orang Kristen. Karena hidupnya orang-orang Kristen ini hidup di dalam kemurnian hati, aletheia, dan di dalam kekudusan, di dalam cinta. Mereka sendiri di dalam keserakahan, di dalam segala macam tipu muslihat. Makanya orang ini nggak suka, saudara. Ya ngerasa nggak enak aja. Ya, kita semua tanpa saudara kudu ngomong, saudara nggak harus ngomong. Ya, saudara berapa banyak Anda di kantor atau Anda di kantor atau di sekolah pernah dikucilkan gara-gara Anda seorang Kristen. Sebenarnya kenapa sih dikucilkan? Karena dalam pemikiran mereka itu orang Kristen suci, ya, tulus hatinya, penuh dengan kasih. Sementara mereka berguna, udahlah, jangan sok suci lah, katanya mereka begitu ya. Ya nggak? Ya nggak? Saya dulu dibegituin, saudara. Udahlah Pak Paul, ini kan sekuler, jangan dicampur adukin Pak Paul. Kalau zaman saya dulu waktu kerja itu ya, maksudnya kita menjaga hati tetap suci, tetap murni, kita jangan curang, kita nggak usah korupsi, kita jangan nyatut. Ya karena kita ini kan anak-anak Tuhan, ngapain kita harus begitu? Udah Pak Paul, jangan sok suci lah, ini dunia nyata. Kita main tipis-tipis dikit lah. Dia bilang begitu ya, saudara ya. Tetapi karena saya nggak mau, mereka musuhin saya, saudara. Bukan karena saya memberitakan, kamu harus percaya Yesus ya. Kamu ini kadrun ini, kamu kadrun. Bukan karena itu, saudara. Bukan. Zaman itu pasti belum kadrun-kadrunan, saudara ya. Belum, karena kamu kusung gereja tak bakar. Belum, zaman itu masih belum, saudara. Tetapi mereka memusuhi kita karena kita menjaga hati kita tetap aletheia. Ya. Ini belum di kayu sune, saudara ya. Kebenaran yang mutlak, saudara ya. Belum di kayu sune. Ini masih aletheia, saudara. Artinya bawaan kita sendiri, pembawaan kita sendiri adalah sebuah aletheia. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang digelap-gelapkan, nggak ada. Kemudian berita apa yang kita beritakan, yaitu berita di kayu sune, kebenaran itu sendiri yang ada tertulis di dalam Alkitab. Tanpa melalui Yesus kamu nggak selamat, ya kan? Kamu harus hidup di dalam kasih. Tanpa kasih kamu nggak selamat. Kamu harus berdiakonia. Sak pendeta sekalipun kamu tidak berdiakonia, masuk neraka. Kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak akan diampuni. Itu di kayu sune, saudara. Ketentuan-ketentuan ya. Ketentuan-ketentuan itu yang ada, yang ditulis dalam, itulah di kayu sune kebenaran. Yang akhirnya berujung kepada memberi, mengasihi sesama, saudara ya. Dan kamu akan dibenci karena itu. Karena dua hal itu kamu akan dimusuhi, saudara. Pak, orang sedekah kok dimusuhi? Lah saya kan juga sama, saudara. Kita sedekah, dimusuhin kan? Kita kan tiap malam kan kita berdiakonia kan? Dimusuhin kan? Dimusuhin. Karena apa? Karena harusnya donasinya sama mereka jadi ke kita semua kan? Miliaran itu kan? Dimusuhin. Anda di kantor kan dimusuhin kan, karena Anda bersedekah. Karena yang lain pelit, saudara. Suatu ketika, saudara ya, saya kerja di sebuah perusahaan consumer goods. Saya orang baru di situ, baru 3 bulan kerja, saudara ya. Terus ada musibah ya, pokoknya ada satu berita musibah. Nah gaji kita kan di atas 10 juta semua, saudara. Artinya yang di ruangan itu gaji kami di atas 10 juta semua. Ya, gaji saya saja waktu itu sudah 15 juta, saudara ya. Waktu itu ya, tahun
Saya lupa itu ya, tahun berapa ya, tsunami Aceh 2004 itu saudara ya. Nah, terus kita ngumpulin uang. Nah, ya namanya ngumpulin, saya kan memberikan yang terbaik, masa kasih 50.000 saudara. Lalu gaji saya 15 juta, kita kasih 500.000 saudara ya. Wah, itu heboh satu kantor saudara, gara-gara saya kasih 500.000 saudara. Wah, langsung saya diomongin, kamu ini loh kasih banyak-banyak, kita jadi bingung mau ngasihnya berapa. Atasan saya, ya, apa yang bukan atasan ya, tetapi yang levelnya di atas saya, dia bukan atasan saya, bingung mau ngasih 200.000, malu saudara sama saya. Wah, kamu ini loh bikin susah kita semua. Nah itu saudara ya, hati yang saya kan pengen ngasih. Ya, karena buat saya gaji 15 juta itu banyak waktu itu ya, tahun 2004 itu buat saya banyak saudara, gaji segitu saudara ya. Jadi kalau saya kasih 500.000 ya nggak masalah kan. Wow, ini kata saya ya, yang senior itu, waduh pada misui saya saudara. Nah itu sama tuh saudara. Tetapi akhirnya CEO-nya bilang, lu gila lu ya, kagak malu sama si Paul orang baru, gua mah malu, dia bilang gitu ya. Akhirnya perusahaan kami semua rata-rata, kalau dia diomongin ya, lu sampai CEO ini ngamuk saudara. Lu yang kasih uang di bawah 500.000 nggak usah ngasih, bikin malu aja. Akhirnya semua ke 500.000, sejuta. Perusahaan kami kumpulkan 4 miliar waktu itu ya buat tsunami Aceh itu saudara ya. 4 miliar dari perusahaan kami saudara ya. Wah itu terus saya jadi, kamu ini waduh bikin unyam, dia bilang begitu. Nah itu kan contoh sepele. Tapi itu beneran saudara ya. Ketika kita berbuat kebaikan, orang itu ada yang tidak suka loh saudara. Banyak yang suka. Dan di hari-hari ini makin banyak orang ketika kamu berbuat kebaikan makin tidak suka. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah ajarkan kepada kita, kalau bikin baik itu diam-diam aja, saudara. Karena ketika kamu bikin baik, ada orang yang nggak suka, saudara. Itu rahasianya, salah satu rahasianya. Jadi Anda sekarang kalau mau bikin baik, Anda bisa pamer-pamer, foto-foto. Tapi kalau hatimu tulus bikin baik, saudara, hati-hati, saudara, diam-diam saja. Karena banyak nanti orang yang nggak suka kamu diteladung sama dia. Ketika kamu hidupnya suci, ketika kamu tidak berzina, ketika kamu nggak suka korupsi, coba sekarang ya, hari ini Anda yang tidak korupsi. Saya punya teman, dia kepala dinas di DLL ACL, saudara, salah satu pentolannya ya. Dulu pernah jadi kepala terminal, pernah jadi kepala bagian segala macam. Dia tidak mau terima uang, dibenci, saudara, dimusuhi, saudara, sama teman kantornya. Dimusuhi, coba Anda pegawai negeri sipil ya, Anda yang kerja di dinas pendidikan atau Anda di departemen agama. Ketika bagi-bagi amplop, Anda nggak mau terima. Dimusuhin Anda nanti, saudara. Itu kenyataan. Jangan ngomong nggak ada, saudara. Anda dikerja di perusahaan yang biasa tender ya. Nah, ini Bu Vivin kan dulu kerja di perusahaan tender. Ya kan, dulu kan sales di perusahaan yang suka tender-tender begitu. Coba Bu Vivin nggak mau terima duit, dimusuhin. Nggak suka. Saya juga sama, dimusuhin, saudara. Dicari-cari, digajul, saudara. Anda full-timer gereja, kalau Anda nggak ikut curang sama-sama full-timer yang lain, Anda nggak ikut hura-hura, Anda rajin bekerja, dimusuhin saudara sama teman-teman saudara. Percaya enggak? Ketika Anda berbuat kebaikan, jangan berbuat dulu. Anda seorang yang aletheia. Aletheia itu pribadi kita ya saudara ya. Ketika Anda seorang yang aletheia, apalagi Anda membawa di kayu sune. Tadi kan, mengasihi, Anda suka mengampuni, Anda suka sedekah. Wah, Anda dimusuhi, saudara. Lupa orang begitu kok dimusuhi. Iya, saudara, jangan tidak percaya saya. Di masa-masa lalu, mungkin nggak terlalu, tapi di masa-masa hari ini, ya ketika kamu hidupmu benar, kamu malah dimusuhi. Ketika kamu tulus, malah dimusuhi. Ketika kamu berarti hidupmu, malah dimusuhi. Aneh ya itu aneh. Kenapa bisa begitu? Ya, itu sudah Tuhan sudah bilang. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu jangan takut, tetaplah berbuat baik. Janganlah jemu berbuat baik. Itu firman Tuhan. Ya kan? Konsisten. Konsisten. Tuhan Yesus berkata apa? Berbahagialah hamba yang ketika tuannya pulang didapati sedang bekerja. Itu saudara. Menunjukkan aletheia kita, hidup di dalam aletheia, dan kita selalu mengajarkan di kayu sune kepada sesama. Dan kita lakukan itu dengan konsisten. Ya, Anda kan dimusuhi. Tetapi berbahagialah orang yang masih tetap melakukannya ketika Tuhan Yesus nanti datang. Memang kamu akan dianiaya, kamu akan dikucilkan, kamu akan dimusuhi.
Kamu tidak akan disukai oleh banyak orang. Loh, yang suka banyak, yang terima duitnya ya suka, saudara. Oh, tapi belum tentu juga, saudara ya. Percaya nggak? Oh, di komunitas kita saja, Anda sudah ngasih saja, dimusuhi, saudara. Ya, tanya Bu Vivin kalau Anda percaya. Sudah memberi saja masih dimusuhi, saudara. Tanya Bu Mantu. Serius, saudara ya, Bu Mantu itu ada ya, ada satu ya pernah kita rawat lah, kita rawat. Air susu dibalas air tuba. Wah, itu sudah bolak-balik, saudara. Malah dimusuhin. Ya, tanya Pak Charles itu, ya Pak Charles itu. Sekarang Pak Charles sudah sibuk ya, sudah nggak terlalu fokus dengan yayasan. Cuman masih ya Pak Charles masih ada nama di yayasan. Sama dimusuhi, saudara, disalahpahami. Ya kan, padahal sudah berbuat baik, masih disalahpahami. Ya itu orang manusia. Dan kitanya misuh-misuh, ya berarti hilang upah kita. Ya, ketika kita sudah melakukan kebaikan, orang memusuhi kita. Ketika kita sudah aletheia, orang memusuhi kita. Ketika kita sudah dikayosune, orang memusuhi kita. Mengucap syukur, saudara. Tetaplah setia, tetaplah hidup di dalam kebenaran, konsisten sampai Tuhan Yesus datang. Ya, karena Dia akan peliharamu, saudara. Jangan pernah kapok ya, saudara ya. Mungkin yang perlu adalah nambah hikmat supaya jangan lagi nulung dipentungnya sampai babak belur, saudara. Orang kita nulung dipentung, saudara ya. Bisa, saudara. Jangan kapok, saudara. Ya, kita berbuat baik malah dimusuhi, bisa. Tetapi mungkin kita perlu hikmat. Minta sama Tuhan, Tuhan, beri aku hikmat, Tuhan, untuk aku bisa tetap menjadi saluran berkat-Mu, ya, dan aku tidak kapok. Ya, saudara ya, minta cinta yang melimpah. Ya, sebab aniaya itu memang pasti akan datang. Di hari-hari yang jahat ini, Anda lihat ya, sudah mulai banyak ya. Saya sudah kasih ya penglihatan aniaya berdarah ya, penuaian berdarah. Anda jangan takut, jangan heboh dengan YouTubers yang masuk penjara. Tenang aja, saudara. Ada penuaian. Yang di penjara berapa orang? Yang kita tuai berapa orang, saudara? Makin banyak, saudara ya. Makin banyak. Jangan takut ya, jangan takut. Galarua, Damaris, Damarkasi, ya, Hagios Embun Pagi, Hagios Eropa. Jangan takut. Ayo terus lakukan pekerjaan Tuhan. Lakukan. Mungkin Anda tidak disukai, Anda difitnah segala macam, nggak usah dibalas, nggak usah dijahatin mereka. Biarkan saja. Klarifikasi 1 kali 2 kali. Jangan sering-sering, jangan buang waktu. Apalagi kalau lagi nggak punya konten, ya kita bikin klarifikasi supaya ada konten. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan begitu.